وشفيعنا ومولانا محمد ختم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Semuanya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para alimul ulama, para asatiz, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia yang sama kita hormati dan kita muliakan guru saya, guru kita bersama Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman. Kita doakan guru kita panjang umur, senantiasa dalam berkah, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua DKM, tuan guru juga ya. Pak RT hadir, Pak RT belum ya. Pak RW ada, Pak RW Pak Lurah ada, belum? Saya yakin hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin, saya tidak sebutkan namanya satu-satu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, Maha Suci Allah yang Maha Suci. Diri ini yang banyak kotoran gitu. Kalau udah Allah Maha Suci, nih diri ini banyak kotoran. Yang enak nunjuk mah kesini Bu, jangan ke sono, kesini. Kita punya kotoran nggak dalam jasad? Banyak. Zohiron wa batinan, lahir batin kita punya kotoran. Kalau mau diurut dari atas kepala, nih, di bagian kepala nih kotoran semua nih. Di mata ada kotorannya nggak Bu? Namanya apa? Ada nggak yang nggak punya belek di sini? Nggak ada. Kita semua pasti punya. Biar kata tuh orang ganteng banget pasti punya. Di kuping ada kotoran. Namanya apa? Congit. Kenapa bahas kotoran? Karena supaya kita sadar diri ini banyak kotorannya begitu. Hidung ada kotoran nggak? Namanya virus. Biar kata tuh orang cantik banget Pak, tetap punya upil. Dan gak usah ke bawah-bawah sih. Paling gampang kan Pak, perempuan masuk surga. Paling gampang nih. Kalau kita rada berat karena kita pemimpin, khalifah. Suami itu khalifah. Kalau ibu tuh dia ngikutin suami. Jadi kalau istri nggak sholat, itu yang ditanya suaminya. Kalau suami nggak sholat, bini nggak ditanya, enggak. Anak-anak nggak sholat, yang ditanya suaminya, bapaknya. Karena suami adalah khalifah dalam rumah tangga. Ibu-ibu tuh paling gampang masuk surga. Paling gampang ibu masuk surga.
Kata Rasulullah, kalau ada seorang perempuan, seorang istri yang dia taat dan patuh kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, pergi haji jika dia mampu, dan dia taat dan patuh kepada suaminya. Kalau ada perempuan model begitu, kata Rasulullah, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Ibu taat nggak kepada Allah? Jawab kalau ditanya ya. Taat nggak sama Allah? Cinta nggak sama Rasulullah? Sholat 5 waktu? Kalau Ramadan puasa nggak? Bayar zakat? Taat nggak sama suami? Cuma 3 orang yang jawab kan? Kata yang tengah, suami yang mau gimana dulu Pak Ustaz? Bu, maaf ya, kajiannya kita keseharian aja ya, supaya kita bisa mengubah keseharian kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini langsung jawabnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Ini kita semua kan khalifah nih, pemimpin buat diri kita. Ya. Bagaimana kita memimpin mata ini, telinga, mulut, tangan, kaki, hati kita, nanti dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah. Gak sembarangan nih, mata dipakai buat apa, nanti dimintain tanggung jawab sama Allah. Ini tangan dipakai buat apa nih? Mengambil, merampas sesuatu yang bukan haknya kita, dimintain pertanggungjawaban. Ini mulut nih dipakai buat apa nih? Buat gosip mulu nih, ibu-ibu nih, kalau bapak jarang dia mah gosip, jarang dia mah gibah. Teman banget ngomongin urusan orang. Ini bukan ibu-ibu di sini, ini ibu-ibu di Israel. Nanti dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh istri-istri Nabi, ya. Apa yang mesti dicontoh? Jadi wanita yang soleh. Kata Rasulullah, cirinya aja nih. Ini terakhir nih Bu, cirinya. Ciri istri soleha itu Bu, kalau suami ngelihat sama istri, maka istri membahagiakan suaminya. Jadi kalau kita lihat bini kita, Pak, kita bahagia. Pertanyaannya, bapak-bapak bahagia nggak ngeliat bininya? Pak, jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak bahagia nggak ngeliat bininya? Mana yang jawab? Enggak. Saya dengar ada yang jawab enak tuh, mana yang? Ada yang jawab enak yang mana ya? Di pojok. Dan waktunya lama. Saya bilang bagus lah, tapi Pak Ustadz walaupun dia ngajinya rajin, saya pengen curhat sama Pak Ustadz. Kenapa? Walaupun ngajinya rajin, nggak ada perubahan Pak Ustadz. Maksudnya nggak berubah gimana? Iya, sama suami masih pelotot. Ada yang suka dipelototin istri? Ada nggak? Itu istri apa security? Gak ada perubahan Pak Ustadz, yang berubah cuma satu Pak Ustadz, seragamnya berubah. Dan gak ada peningkatan Pak Ustadz, walaupun gajinya rajin. Sholat zuhur 2:30 Pak Ustadz, sholat asar 8:30, sholat subuh 8:30 Pak Ustadz. Itu sholat subuh apa sholat duha? Nggak ada peningkatan sama sekali Pak Ustadz, walaupun ngajinya rajin. Yang meningkat cuma satu, cicilannya Pak Ustadz. Saya jadi berpikir, ini kenapa pengajian sering hadir tapi ternyata kok nggak ada peningkatan dan perubahan. Ternyata kita itu ke majelis taklim, ya ini buat saya pribadi, kita itu ke majelis taklim hanya sekedar tahu. Tadinya nggak tahu jadi tahu, berhenti sampai di situ. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, ibu tahu sabar nggak? Tahu. Apa itu sabar? Ibu tahu ikhlas nggak? Tahu.
Apa itu ikhlas? Bingung. Ikhlas tuh gini Bu, hanya memberi, tak harap kembali. Bagus anak-anak. Hanya memberi gak harap kembali. Itu namanya ikhlas. Ya, nanti akan kita bahas lebih panjang lagi pada pertemuan yang akan datang kalau saya diundang lagi. Insya Allah. Kesimpulannya adalah perbaiki hati kita supaya kita semakin dekat kepada Allah. Karena orang-orang yang dekat kepada Allah, hati-hati yang punya qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang sehat dan selamat itu adalah mereka yang tidak ada kotoran hati dalam hatinya. Nggak ada sombong, nggak ada dengki, nggak ada benci, lapang hatinya. Melihat orang bahagia, orang susah diikut prihatin. Itulah orang yang memiliki hati qalbun salim. Dan ciri orang yang akan masuk ke dalam surga adalah mereka yang memiliki hati yang bersih. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah dari kotoran penyakit. Ya Rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah. Kalau ada salah itu memang karena murni kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya. Saya minta maaf, minta izin, minta ridhonya. Saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan nanti pulang ke rumah masing-masing kita keluar dari musola ini Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa. Ya Rabbal. Saya karena waktu singkat, besok jangan lupa nonton saya di RCTI. Besok ya, jangan di RCTV, nggak ada di RCTI ya. Besok jam berapa? Pas di rumah ibu-ibu mati lampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.